Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati Maulana Usman dari jurusan Kimia Fakultas Matematika Universitas Halu Oleo dengan kandid S1 C1 19029 akan menjelaskan terkait soal-soal yang telah masuk dalam UTS atau MIS untuk mata kuliah Biokimia 1 semester 4. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Adapun terdapat 4 materi yang akan dibahas dan terbagi dari beberapa soal untuk mata kuliah biokimia 1. Yang pertama adalah dasar dalam tubuh, kemudian karbohidrat, yang ketiga protein dan asam amino, dan yang terakhir adalah struktur sel dan fungsinya. Baik, langsung saja kita akan melangkah pada dasar dalam tubuh. Soal pertama, satu-satunya cara tubuh untuk membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan A. Meningkatkan konsentrasi ion bikarbonat. Mengapa? Dengan adanya peningkatan ion bikarbonat dalam darah manusia dapat menjaga pH darah tetap normal atau kisaran normal yakni pH 7,4. Karena ion bikarbonat atau dasar bikarbonat ini mengandung atau susun atas asam bikarbonat yang merupakan basa lemah dan asam lemah dan juga bikarbonat yang merupakan basa lemahnya dapat menetralkan dan menjaga pH darah ketika terdapat kandungan asam yang berlebih dalam darah manusia. Adapun reaksinya yakni ketika CO2 direaksikan dengan H2O membentuk asam karbonat, maka akan melepaskan asam bikarbonat dan juga hidrogen atau ion bikarbonat dan juga hidrogen ketika kadar asam dalam darah tinggi. Kemudian kita melangkah pada soal yang kedua. Ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh dengan jawaban yang tepat adalah dengan ekspresi dalam urin. Mengapa? Ekspresi dalam urin umumnya atau normalnya dilakukan oleh ginjal sebagai sistem ekspresi, dengan ginjal ini mengatur keseimbangan asam basa dan ekspresi seperti ion hidrogen dan ion bikarbonat. Seperti pada gambar di mana pelepasan ion bikarbonat dalam ginjal ke darah itu akan mendorong terlepasnya pula dengan ion-ion H+ dalam darah yang kemudian dialirkan dalam sistem ekspresi dan akan dibawa keluar dari dalam tubuh dengan perantaraan urin. Seperti ini dalam sel tubuh kristal atau kulkas tubuh dengan CO2 dan juga H3O atau karbon anhidrose akan berikatan dengan H+ membentuk CO3 minus dan juga akan melepaskan H+ ketika dikeluarkan dengan urin bersamaan dengan asam fosfat pada pH 6 hingga pH 7,4. Soal ketiga, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida yang dikeluarkan oleh darah, maka hal yang perlu dilakukan adalah untuk mungkin jawaban ini keliru tapi koreksi. Jadi untuk pemahaman saya bahwa jawaban yang paling tepat adalah pH darah akan cenderung basa atau pH darah meningkat karena kadar asam bikarbonat dalam darah meningkat dan ketika bereaksi dengan ion H+ menyebabkan peningkatan sekaligus peningkatan ion dioksida yang besar. Berdasarkan alasan ini terdapat ada opsi manapun dari jawaban nomor 3. Dan pada keadaan acidosis metabolik, frekuensi pernapasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida. Keadaan acidosis metabolik ini ditandai dengan semakin asamnya atau kadar asam dalam darah meningkat. Soal yang keempat, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang terselam, semua pernyataan berikut ini atau seluruh pernyataan berikut di bawah ini opsi ini terjadi sebagai efek samping dari hal tersebut kecuali laju respirasi menurun. Mengapa? Laju respirasi tidak akan berhubungan dengan mekanisme plasma pada darah, di mana pada saat pH darah meningkat menjadi 7,49 atau lebih melewati batas pH normal 7,4, maka efek samping yang akan timbul adalah kadar bikarbonat dan PaCO2 dalam darah akan meningkat, yang menyebabkan terjadinya alkalosis metabolik
yakni di mana darah dalam manusia dalam keadaan basa yang tinggi dan penghilangan banyak asam, sehingga sekresi ion bikarbonat yang tinggi tadi itu akan menyebabkan perubahan kadar elektrolit ekstrasel atau kadar elektrolit di luar sel yang berakibat pergeseran dalam elektrolit ini. Sehingga kalau untuk opsi pertama sangat tidak mungkin. Kemudian karbohidrat, opsi kedua pertama yakni rumus C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? Kalau untuk ini sudah jelas adalah glukosa. Mengapa? Glukosa merupakan eh, jenis karbohidrat yang paling sederhana atau monosakarida dengan eh, memiliki atom karbon C yang dikali OH dan perbandingan atom C, H dan O penyusun dari karbohidrat jenis ini adalah 1,2 banding 1. Sehingga ketika karena glukosa memiliki 6 atom karbon, maka otomatis rumus molekulnya adalah C6H12. Lanjut ke soal yang kedua, seluruh pernyataan ini adalah karakteristik dari monosakarida kecuali monosakarida tadi seperti penjelasan saya sebelumnya merupakan belas sederhana, jadi benar. Rasionya juga 1:2 benar. Dan ini digunakan untuk unit metode yang jelas sudah jelas bahwa yang keliru adalah gula ganda. Gula ganda ini bukan monosakarida, di mana kalau gula ganda ini merupakan tersusun atas dua monosakarida yang terbentuk dan berikatan dengan ikatan peptida. Sedangkan kalau untuk monosakarida sendiri adalah karbohidrat paling sederhana dan umumnya tidak dapat lagi dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Gugus fungsinya juga menyusun monosakarida adalah unit aldehid atau keton. Jadi kalau dia bersusunnya aldehid maka seperti contohnya pada glukosa, gliseraldehida atau dan dia bagian keton. Dan dalam bentuk stereoisomer, monosakarida ini akan memiliki sedikitnya satu atom karbon asimetrik. Lanjut pada soal yang ketiga, seluruh pernyataan ini adalah karakteristik dari disakarida, kecuali adalah terdiri dari 2 gula. Kalau untuk 2 gula sendiri, gula itu untuk gula yang dikonsumsi sehari-hari itu bukan glukosa tapi sukrosa. Mengapa? Disakarida ini terbentuk dari hasil reaksi penggabungan dua satuan monosakarida dan mengeluarkan sebuah molekul air. Pernyataan A ini salah dikarenakan disakarida tidak terdiri dari 2 gula atau 2 sukrosa, tapi melainkan 2 satuan monosakarida, sehingga pernyataan A salah. Sedangkan sukrosa atau gula tebu tersusun dari 2 molekul monosakarida, yakni glukosa dan juga fruktosa. Baik, lanjut ke soal yang keempat. 2 gugus apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? Jadi, yang ketika membentuk suatu disakarida atau polisakarida dengan membentuk ikatan antara monosakarida, maka gugus yang terlepas adalah air dan karbon. Hal ini disebabkan di mana disakarida terbentuk dari hasil reaksi penggabungan dua satuan monosakarida seperti yang sudah sebelumnya dengan pelepasan molekul air atau dehidrasi. Ketika terlepasnya molekul air ini, maka pelepasan molekul organik lain itu terlepas. Salah satunya adalah karbon sebagai salah satu penyusun dari karbohidrat disakarida atau polisakarida. Dua monosakarida yang saling berikatan serta membentuk ikatan glosidik pada saat berikatan ini bergantung pada komponen monosakaridanya dan hasilnya pun akan berbeda sesuai dengan sifat-sifatnya. Misalnya, kita akan memperoleh karbohidrat dengan disakaridanya yang berbentuk kristal, atau disakaridanya yang larut dalam air, atau bahkan disakaridanya yang tersangat lengket seperti sukrosa tadi. Soal yang kelima adalah rumus umum monosakarida adalah CnH2nOn. Monosakarida mempunyai rumus kimia umum CxH2OG atau indeks X ini bisa kita ganti dengan N jadi CnH2ON sama, di mana X minimal 3 dan monosakarida ini dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah atom karbonnya atau jumlah X-nya. Untuk penamaannya seperti penamaan huruf ini, di mana kalau untuk 2 itu diosa, triosa,
untuk 3, tektosa untuk 4, pentosa untuk 5, hektosa untuk 6, hektosa untuk 7, 8 oktosa, dan juga 9 nonsa. Iya, maaf kalau ada kekeliruan, mohon dikoreksi. Sepertinya ada kekeliruan karena tadi saya menjelaskan X minimalnya 3 seharusnya tidak pada biasa. Oke, lanjut. Maaf. Oh iya, tidak ada. Lanjut. Untuk soal ke-6 adalah gula aldosa. Gula aldosa ini adalah gliserosa, di mana adalah monosakarida yang mengandung gugus aldehid dalam strukturnya. Oh iya, untuk gugus yang mengandung aldehid ada aldosa, sedangkan gugus monosakarida yang mengandung rantai samping mengandung keton adalah ketosa. Gugus aldehid dalam strukturnya ini atau gugus aldosa ini bersama dengan rantai karbon. Contohnya seperti triosa dengan triosa atau C363 atau dikenal dengan nama gliserosa seperti pada gambar. Soal yang ketujuh adalah jumlah isomer glukosa. Untuk jumlah isomer glukosa ini dapat kita tentukan, dapat kita peroleh dengan suatu rumus di mana menghasilkan 16 isomer glukosa, yakni rumus dari isomer adalah 2 pangkat N, di mana N merupakan jumlah atom C chiral asimetris pada glukosa, dan pada atom glukosa ini ada 4. Maka isomernya adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 4 yang menghasilkan 16 isomer seperti pada slide. Di sini dapat kita lihat untuk isomer itu sendiri kan kita ketahui bahwa struktur dari suatu senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama namun rumus struktur yang berbeda. Seperti yang pertama, lihat pada screenshot saya ini. Yang pertama untuk letak gugus OH pada C alfa itu atau C kedua terletak pada C alfa, sedangkan untuk yang kedua di sebelah kanan, sedangkan untuk yang isomer yang kedua gugus OH ini terletak di sebelah kiri pada C alfa. Begitu pula dilakukan sampai terbentuk 16 isomer. Kemudian soal yang ke-8, gula yang ditemukan dalam DNA adalah deoksiribosa. Mengapa? Deoksiribosa ini lebih tepatnya atau 2-deoksiribosa dalam bentuk strukturnya adalah monosakarida dengan rumus ideal HCO dalam pangkat 2 CH2 CHO H 3 kali yang berikutnya dengan H. Ini di mana rantai punggung fosfat deoksiribosa ini berikatan dengan gugus asam amino lain seperti adenin, timin, guanin, sitosin sebagai asam amino penyusun DNA. Salah satu perbedaan utama DNA dan RNA ini adalah gula penyusunnya. Kalau gula 2-deoksiribosa pada DNA digantikan oleh gula ribosa pada RNA atau lebih sederhananya lagi. Dalam organisme hidup sendiri, DNA biasanya ditemukan dalam bentuk berpasangan atau terikat kuat. Dua untung DNA ini saling berkeliling bentuk heliks ganda, biasanya pada ujung adenin timin dan juga pada ujung guanin sitosin. Lanjut ke topik yang ketiga untuk UTS kali ini adalah protein dan asam amino. Soal pertama untuk protein dan asam amino adalah manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersifat pH fisiologis atau pH normal dari darah adalah yang benar adalah asam glutamat. Maaf kalau keliru. Jadi asam glutamat ini merupakan asam amino dengan rantai samping R asam atau gugus R asam, di mana asam-asam amino yang gugus samping yang merupakan asam memiliki titik isoelektrik atau PI standar kisaran 3 yang sangat asam, sedangkan untuk histidin dan lisin memiliki titik isoelektrik atau PI standar pH basa atau cenderung basa yakni -10 dengan rantai sampingnya adalah gugus basa. Sedangkan aspagin merupakan gugus amino dengan rantai samping gugus amida dengan PI netral. Lanjut pada soal yang kedua, pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping dari asam amino? Jadi yang benar adalah D,
selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk asam amino itu sendiri ada yang bermuatan positif, bermuatan negatif. Jadi tidak seluruhnya bermuatan positif maupun bermuatan negatif. Seperti pengelompokannya ini, untuk gugus R sendiri itu terbagi menjadi glisin, alanin, proline, valine, leusin, isoleusin, dan methionine. Ini biasanya bermuatan netral. Kemudian gugus R polar atau ini bisa bermuatan kalau untuk alifatik atau unipolar. Sedangkan untuk asam amino polar yang tidak bermuatan itu umumnya netral, terdiri atas serin, threonine, cysteine, asparagine, glutamin. Kemudian gugus aromatik ini terdiri atas fenilamin, tirosin, dan triptofan. Jadi yang bermuatan itu sebenarnya kalau untuk asam bermuatan negatif, untuk rantai R-nya basah bermuatan itu berbeda. Untuk bermuatan negatif sendiri, sini ada aspartat dan glutamat, sedangkan gugus R bermuatan positif adalah lisin, histidin, dan arginin. Jadi untuk yang rantai R-nya asam itu asam glutamat salah satu contohnya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Mengapa pKa merupakan sifat penting suatu senyawa? Hal ini disebabkan dengan adanya pKa pada suatu senyawa, maka pH di mana suatu senyawa tersebut dapat menentukan pH suatu senyawa dapat larut dengan mudah. Alasannya, di mana pKa ini dijadikan sebagai faktor suatu larutan atau senyawa dapat larut dengan mudah, karena pKa ini dapat menentukan proporsi bentuk dari suatu senyawa untuk setiap pH tertentu, apakah asam, basa, ataupun pH normal. Namun, pKa ini umumnya dapat bekerja secara efektif apabila dalam lingkungan asam. Karena dalam lingkungan asam sendiri, pKa akan mudah untuk terdisosiasi. Dalam hal ini yang terdisosiasi adalah spesies asamnya atau H+-nya menjadi ion-ion pembentuknya yang terdiri atas basa konjugasi dan juga ion hidrogen, sehingga ketika dilarutkan akan mudah larut membentuk ion-ion pembentuk. Soal yang keempat, mengenai polipeptida, pertanyaan manakah yang salah? Pertama A, B, C, dan D dari kita lihat keempat opsi ini. Jadi yang tidak benar adalah D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang terbatas. Untuk asam amino standar belum membentuk polipeptida, untuk opsi yang D ini sudah benar. Namun untuk polipeptida sendiri ini keliru. Kenapa? Tidak semua polipeptida dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Hal ini disebabkan karena pengaturan planar yang kaku pada ikatan peptidanya tidak semua dapat dibelokkan, atau tidak semua membentuk belokan yang memungkinkan, sehingga membatasi penempatan konformasi senyawa polipeptida. Hal ini juga bergantung pada rantai R atau gugus sampingnya, sehingga polipeptida yang dihasilkan juga terbatas, tidak seperti asam amino. Kemudian soal yang kelima, pernyataan manakah yang tidak cocok? Jadi, yang tidak benar adalah A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar atau dari suatu protein. Hal ini keliru, di mana di sini kalau untuk struktur kuaterner dia terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Kalau struktur tersier merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Untuk struktur tersiernya ini sudah benar pada opsi yang kedua. Kemudian rantai protein pada struktur sekunder dapat membentuk struktur helix, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino dan pembentuknya. Untuk ini pun juga sudah benar pada opsi C, dan struktur primer protein menggambarkan sekuens linear residu asam amino dalam suatu protein, sudah sesuai dengan opsi yang kedua. Baik, kita melangkah pada topik terakhir untuk materi UTS kali ini, yakni struktur sel dan fungsinya. Soal pertama, organel ini berfungsi dalam respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam respirasi sel tentunya adalah mitokondria.
Seperti pada gambar mitokondria di samping di slide, mitokondria sendiri adalah organel di mana tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Di samping itu, selain sebagai organ yang berfungsi dalam respirasi sel, juga berfungsi dalam hal metabolisme lemak, biosintesis pirimidina, homeostatis kalsium, transduksi sinyal seluler, serta juga sebagai suatu penghasil energi. Lanjut soal yang kedua, materi genetik terkandung dalam tentunya adalah inti sel. Inti sel atau ini di dalamnya terkandung DNA yang umumnya tersusun atas kromosom seperti pada gambar di kromosom X, kromosom, di mana DNA akan menjadi untaian yang cukup panjang agar tersusun dalam inti sel yang kecil. Untaian DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon, biasanya di sekitar kromosom atau penyusun kromosom. Dengan protein histon sendiri ini, lilitan DNA membentuk benang-benang kromatin tersusun atas kromosom sebagai pembawa sifat genetik. Oke, soal ketiga, bla 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 mengontrol zat apa yang masuk dan keluar sel? Tentu membran. Jadi membran sel ini memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Jadi, tidak semua zat dapat masuk dengan bebas atau dapat keluar dengan bebas dari dalam maupun keluar sel. Soal yang keempat, struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein dalam sel? Sudah tentu adalah ribosom. Ribosom berperan sebagai tempat terjadinya reaksi sintesis protein. Molekul utama yang digunakan sebagai penyusun ribosom adalah ribosomal RNA atau rRNA serta protein. rRNA ini atau ribosom RNA ini biasanya dimanfaatkan dalam hal pengantaran RNA berimbangan dengan mekanisme pengantaran pembawa sifat genetik dalam sel. Soal yang kelima, gambar ini adalah contoh untuk gambar ini terdapat vakuola, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, nukleus, nukleolus, dinding sel, aparatus Golgi, peroksisom, dan membran plasma. Sebagian besar hampir pada semua sel, namun yang membedakan adalah adanya kloroplas dan juga dinding sel. Adanya kloroplas dan dinding sel ini mendiskusikan bahwa gambar sel ini adalah sel tanaman. Seperti pada ciri-cirinya, yakni sel tumbuhan memiliki dinding sel, memiliki plastida berupa kloroplas yang membawa zat warna hijau, kromoplas untuk warna merah, dan leukoplas untuk warna emas. Maaf kalau keliru. Kemudian ketiga memiliki vakuola yang besar, dan untuk penyimpanan energinya ini dia dalam bentuk butiran api. Lanjut, soal ke-6, kantung dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan tanaman memiliki dengan cairan ini vakuolanya yang besar menyimpan makanan, air, dan lain-lain adalah vakuola. Untuk vakuola ini seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, soal nomor 5 berperan dalam hal penyimpanan zat makanan dalam bentuk api. Juga berperan dalam pengurangan zat sisa sebagai zat hidrolisis makromolekul dan sebagai pembesaran vakuola yang sangat berperan dalam mekanisme pertumbuhan pada tumbuhan. Soal yang ke-7, struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan sel hewan? Seperti yang saya jelaskan pada soal nomor 5, salah satunya adalah dinding sel. Dalam tabel ini lebih jelas, jadi yang membedakan adalah ada tidaknya dinding sel, selain itu juga ada tidaknya kloroplas, kemudian untuk vakuola, sel hewan ada namun ukurannya kecil, tapi khusus untuk hewan uniseluler. Sedangkan untuk sel hewan sendiri, yang ada pada sel hewan namun tidak ada pada sel tumbuhan adalah sentriol, sentrosom. Selain itu,
Yang ada pada sel tumbuhan adalah plasmida, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Dikarenakan plasmida ini memberikan warna zat yang hijau pada tumbuhan. Terima kasih. Tadi untuk soal dari 4 topik terkait buffer dalam tubuh, karbohidrat, asam amino dan protein, dan sel dalam tubuh dan fungsinya sudah saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan ataupun materi yang saya bawakan masih keliru, koreksi, masukan, dan juga saran sangat diharapkan dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.